Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah takdir yang akan kamu terima di tahun ini. Oke Taurus, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Three of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Six of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya Nine of Wands. Kartu keempat, di sini ada Five of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya The Emperor. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Hero Pen. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Tower. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Tower. Nah, di sini tergambar jelas ya. Memang akan ada perubahan yang besar. Akan ada perubahan yang baik ya, yang terjadi di dalam hidupmu di tahun ini. Dikarenakan mungkin kamu benar-benar telah mampu merelakan, mengikhlaskan apa yang telah hilang, apa yang telah pergi, dan apa yang telah berlalu dari kehidupanmu. Meskipun itu hal-hal penting dan hal-hal yang berharga, yang mungkin selama ini sangat kamu inginkan. Tetapi apa daya, ya, keadaan dan situasi memang seperti itu. Inilah mungkin tantangan, rintangan, hambatan, ataupun permasalahan-permasalahan yang kamu temukan di tahun sebelumnya. Tetapi di saat kita ikhlas menerimanya, di saat kita mampu legowo dan merelakan apa yang telah terjadi, maka dari situlah kita akan benar-benar bisa optimis, benar-benar bisa fokus di dalam menjalankan hari-hari kita dengan sangat baik, dengan sangat penuh motivasi, sehingga akan ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupanmu di tahun ini. Mungkin inilah takdir, mungkin inilah cahaya yang kamu temukan kembali di dalam hidupmu setelah kamu beberapa waktu lalu begitu kecewa, begitu sedih, begitu hancur dikarenakan kehilangan hal-hal penting dan hal berharga, ya, seperti pekerjaan, bisnis, teman, sahabat, ataupun orang yang kamu sayangi. Tetapi itulah takdir, itulah kenyataan yang harus kita terima. Nah, seketika kamu menyadari itu, kamu relakan dan kamu ikhlaskan, serta kamu bersyukur atas apa yang ada di dalam hidupmu saat ini, maka kamu akan mampu melangkah kembali, berlari kencang kembali, mengejar setiap mimpi dan harapan yang mungkin selama ini hilang ataupun tertunda. Dan bukan tidak mungkin, ya, suatu hal yang kamu inginkan di tahun ini akan benar-benar terwujud, akan benar-benar tercapai. Karena kartu ini menggambarkan perubahan yang baik yang akan terjadi di dalam kehidupanmu di tahun ini. Oke, karena kartu ini jelas menggambarkan, ya, ada sepasang pasangan, ya, yang begitu ikhlas, begitu tegar melihat kediamannya, melihat usahanya, melihat bisnisnya hancur, berkeping-keping, ditelan si jago merah, dilahap oleh keadaan dan situasi.
Tetapi mungkin inilah pelajaran yang berharga yang bisa dan pantas dia ambil. Di saat kita menyadari apa kesalahan kita, di saat kita menyadari apa yang kurang dari dalam diri kita, di saat itulah kita akan mampu memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi, untuk meningkatkan mutu dan kualitas yang harus kita tingkatkan yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita akan mampu melangkah kembali, berjuang kembali, walaupun dengan hal-hal kecil yang tersisa, tetapi inilah kenyataannya. Dan tentu kita harus berani capek, berani lelah, karena memulai semuanya dari awal kembali. Tetapi inilah awal, bukan akhir. Awal dari perjalananmu untuk benar-benar menuju ke sebuah kesuksesan, ke sebuah sinar cahaya takdir yang lebih baik lagi di tahun ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Three of Pentacles. Nah, ya kan? Ini menggambarkan kerjasama. Akan ada kerjasama yang baik. Akan ada peluang-peluang kegiatan yang kembali terbuka untuk dirimu. Dan ini terbuka karena apa? Ini kamu dapatkan karena apa? Karena rasa percaya. Karena keyakinan orang-orang di sekitarmu untuk berkolaborasi, untuk berkegiatan, untuk bekerja sama bersama dirimu. Karena mungkin mereka telah melihat dan menilai bagaimana kamu bangkit, bagaimana kamu tetap tegak berdiri di atas situasi-situasi sulit yang selama ini melanda kehidupanmu. Dan kerjasama ini tidak datang dengan begitu saja. Ini datang karena restu dari alam semesta. Alam semesta mulai mempercayakan dirimu untuk mendapatkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Dan di tahun inilah kamu akan benar-benar bisa berkembang, mengepakkan sayapmu, melebarkan langkahmu, dan meraih setiap mimpi dan harapanmu dengan kerjasama-kerjasama yang baik yang nantinya akan terbuka lebar untuk dirimu di tahun 2025 ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, ini menggambarkan kesuksesan dan kemenangan. Ya, kesuksesan, kemenangan, keberhasilan, ataupun kalau tidak ada perubahan-perubahan yang baik dari situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu. Dan ini adalah sebagai pertanda untuk kamu tidak kembali melakukan kesalahan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang mungkin pernah kamu lakukan. Mungkin kamu dulunya lebih sukses, ya, berhasil, jaya begitu ya. Tetapi mungkin dulu kamu terlena, terbuai, abai akan kesuksesan yang kamu dapatkan. Sehingga kamu tidak melakukan hal yang terbaik lagi, kamu sudah merasa cukup puas, dan seketika itulah kamu dilindas oleh zaman. Kamu dilindas oleh kompetitor-kompetitor yang terus berkembang, yang terus menjadi lebih baik, sedangkan kamu nggak melakukan hal yang terbaik lagi. Makanya kali ini, di saat kamu dapatkan kesuksesan, di saat kamu dapatkan keberhasilan, hendaknya jangan sampai membuat kamu terlena. Jangan sampai membuat kamu abai dan merasa cepat puas. Karena apa? Karena di depan perjalanan kita, kompetisi, persaingan, itu akan semakin ketat, akan semakin kuat. Sehingga dengan kita terus memotivasi diri kita, dengan kita terus menjadi yang terbaik dan melakukan yang terbaik, maka kita akan mampu bersaing dan berkompetisi dengan sehat, dengan baik, bahkan terus mengawal kemenangan, menjaga kesuksesan yang telah kamu dapatkan ini agar selalu ada di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, ini mungkin lebih kepada surprise ya. Akan ada kejutan-kejutan. Akan ada hal-hal yang tidak terduga, yang di luar dari dugaanmu, datang ke dalam kehidupanmu.
Bisa saja dalam bentuk sahabat lama yang kembali, ya, yang dulunya mungkin clash, bertengkar, berselisih paham, ya, mulai ingin memperbaiki hubungan, ada yang minta maaf, ya, ada yang mengakui kesalahan. Nah, inilah mungkin kejutan-kejutan yang akan kamu dapatkan di tahun 2025. Ataupun permintaan maaf dari kamu yang dulunya terhadap seseorang, terhadap sesuatu, begitu ya, yang mungkin dulunya mereka enggan memaafkan. Nah, mungkin di tahun ini kata maaf itu akan tercapai, akan terwujud di dalam hidupmu. Nah, inilah kejutan-kejutan yang akan membuatmu semakin happy, semakin optimis, semakin menyadari bahwa setiap yang terjadi pantasnya kita harus memaafkan. Karena apa? Karena life must go on. Hidup akan terus berlanjut. Kalau kita hidup, ya, dengan perasaan bersalah, dengan memikirkan ataupun mendendam atas kesalahan-kesalahan orang yang pernah lakukan kepada kita, maka kita akan sulit untuk berkembang dan maju. Oke, jadi siap-siap akan ada surprise terindah di dalam kehidupan. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, baik. Nah, ini menggambarkan kekalahan, menggambarkan situasi yang tidak baik-baik saja, yang mungkin beberapa tahun lalu selalu hadir di dalam kehidupanmu, di mana kamu selalu kalah dengan situasi, dikalahkan oleh keadaan, dikalahkan oleh ambisi dan emosional sesaat yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Tetapi dengan situasi yang seperti inilah, akhirnya kamu belajar banyak untuk tahun ini. Kamu nggak ingin lagi gegabah, nggak ingin lagi mengikuti emosi, mengikuti amarah. Kamu tentu akan berpikir secara jernih, berpikir secara logis, untuk benar-benar bagaimana kesuksesan dan keberhasilan di tahun 2025 ini benar-benar kamu bisa wujudkan dan hadirkan ke dalam kehidupanmu. Jadi akan ada perubahan situasi yang dulunya nggak nyaman, yang dulunya nggak baik-baik saja, akan bisa kamu rubah menjadi situasi yang lebih nyaman dan lebih bisa kamu kendalikan, dan akhirnya kamu akan mampu melangkah menuju hal-hal terbaik di tahun ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Emperor. Nah, benar kan? Jadi kenapa kamu akan mampu melewati setiap hal sulit di tahun ini? Setiap hal sulit yang di tahun lalu sulit kamu keluar. Nah, di tahun ini kamu akan mampu melewatinya dengan sangat baik. Karena ini menggambarkan ketegasan. Ya, kamu menjadi semakin tegas, semakin tangguh, semakin kuat, dan semakin bisa berpikir secara logika, secara logis. Karena apa? Karena ketegasan yang kamu miliki ini, ya, bukan muncul dengan begitu saja. Ini hadir karena pengalaman-pengalaman yang telah kamu lewati di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kamu mulai mampu menjadi seseorang yang memiliki aturan yang jelas, aturan yang baik yang harus kamu jalankan setiap harinya. Ya, seperti disiplin, tepat waktu, ya, nggak neko-neko, nggak ngoyo-ngoyo. Secara logis kamu pikirkan. Dan analisa-analisa yang tepatlah yang akhirnya mampu membuat kamu menentukan, memutuskan segala sesuatu hal yang penting di dalam hidupmu dengan keputusan-keputusan yang tepat. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Hierophant. Nah, jadi kenapa kamu akan semakin bertemu dengan cahaya takdir yang akan membuatmu benar-benar kembali bersinar, kembali lebih baik, kembali jaya dan sukses dari tahun sebelumnya. Karena kamu adalah seorang yang semakin bijaksana, semakin dewasa, semakin matang. Ya, jadi seseorang ini akan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan proses yang dia lewati selama ini. Jadi di saat kita benar-benar bisa mencintai prosesnya, legowo terhadap apa yang terjadi selama ini, dan mampu mengambil pelajaran yang berharga dari setiap kejadian,
maka dari situlah kita akan menjadi sesosok pribadi yang bijaksana, yang matang, dan dewasa di dalam menjalankan kehidupan kita agar lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga teman benar-benar akan kembali bersinar, benar-benar akan kembali berhasil, kembali sukses ya. Setelah kamu temukan cahaya-cahaya baik di dalam takdir kehidupanmu. Dan dengan begitu, kamu akan benar-benar mampu menjadi seseorang yang bisa berguna, bermanfaat, bahkan membahagiakan siapapun yang ada di sekitarmu di tahun ini. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.